Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Pastor Indra Dalmau dalam renungan di pagi siang hari ini. Apa kabarnya semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, baiklah di saat ini mari bersama-sama kita akan diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum memulainya mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan yang indah kami dapat bertemu Tuhan dalam channel Kerinduanku. Dan kami akan membahas kebenaran firman-Mu, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu bila Roh-Mu turun di atas kami dan kami dapat mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah bagi setiap kami karena kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum saya memulainya di saat ini, mari bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang mendengarkan, ayo dong mungkin bisa menuliskan dulu di kolom komentar, mungkin bisa menuliskan saat ini mungkin Anda sedang berada di mana atau mungkin sedang berada di kota mana, di daerah mana, sehingga kita juga bisa tahu saat ini kalian sedang ada di mana. Dan mungkin jika ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, bisa juga disampaikan dalam kolom komentar yang ada di bawah. Dan kita hamba Tuhan bisa mendoakan setiap jemaat Tuhan di saat ini. Haleluya. Firman Tuhan di pagi siang hari ini, di malam hari ini saya memberikan tema integritas fondasi yang kokoh. Mari bersama-sama kita melihat ayat utamanya yang diambil dari Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jemaat Kerinduanku yang diberkati Tuhan, tema yang penting bagi setiap kita di pagi hari ini yaitu sebagai orang percaya, yaitu tema mengenai kejujuran dan integritas. Tema ini merupakan sangat penting bagi setiap kita dan mungkin di hari-hari ini hal kejujuran dan integritas udah sangat jarang atau sudah mungkin luntur bagi setiap kita umat yang percaya. Namun firman Tuhan di pagi hari ini di ayatnya berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ayat ini memberikan kontras yang sangat jelas. Ada orang yang hidup jujur, ada juga orang yang hidupnya dalam kecurangan. Dan pertanyaan bagi kita semua di saat ini, adakah di hari-hari ini kehidupan kita dibangun di atas kejujuran, atau kehidupan kita saat ini sudah berjalan dalam kecurangan yang akhirnya menghancurkan kehidupan kita sendiri? Poin pertama yang ingin saya sampaikan bagi setiap kita yang mendengarkan di saat ini, jujur adalah sikap berani. Amin. Jadi jujur adalah sikap berani. Jujur itu bukan hal yang mudah. Jujur itu membutuhkan sebuah keberanian. Gak gampang bagi setiap orang untuk melakukan hal yang jujur. Mungkin untuk mendengarkannya hal ini gampang, tapi untuk melakukannya sudah sangat jarang bagi setiap orang yang mungkin mudah untuk melakukan hal ini. Dan berani mengatakan apa adanya, berani berkata benar meskipun seringkali membuat kita gak disukai untuk melakukan hal jujur ini. Dunia sering mendorong kita untuk menutupi kebenaran. Di kantor mungkin kita sedang dituntut untuk menutupi angka-angka supaya terlihat bagus. Mungkin dalam pekerjaan kita terkadang kita diberikan skenario untuk kita mendukung sebuah hal tertentu dari atasan kita mungkin, atau mungkin bagi divisi kita untuk melakukan hal yang di luar integritas kita. Tapi firman Tuhan di pagi hari ini, di saat ini berbicara bagi setiap kita, menuntut bagi setiap kita untuk mari beranilah melakukan hal yang jujur. Firman Tuhan di Matius 5 ayat 37 berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya apa? Kejujuran adalah tanda kita hidup di dalam terang. Dan ilustrasi sederhana ya, kita bisa melihat di sini ada seorang anak kecil yang mengaku, mama, aku yang pecahin gelas tadi. Mungkin mamanya bisa marah, tapi jauh dari dalam hati mamanya sangat bangga karena anaknya bisa berani untuk berkata jujur. Begitupun bagi Allah kita. Allah kita menginginkan bagi setiap kita untuk hari-hari ini, marilah kita hidup dengan kejujuran. Karena kejujuran itu adalah hal yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Kejujuran membutuhkan sebuah keberanian. Kejujuran merupakan sebuah sikap, dan kejujuran merupakan sebuah integritas bagi setiap kita orang percaya untuk berani mengatakan ya di atas ya, dan berani mengatakan tidak jika itu hal yang tidak. Dan di poin kedua, jujur adalah hidup
dengan integritas. Jujur itu lebih dari sekedar berkata benar. Jujur itu lebih dari sekedar berkata hal yang benar-benar hal itu terjadi. Tapi lebih dari itu, jujur merupakan sebuah integritas. Jujur merupakan sebuah sikap yang benar-benar mahal. Yang tadi saya katakan, yang belum tentu manusia di akhir-akhir ini bisa berani untuk hidup dalam hal yang jujur. Artinya apa? Apa yang kita pikirkan, katakan dan lakukan, semuanya itu secara laras. Semuanya itu harus align. Tidak dengan topeng, tidak tertutupi dengan kepalsuan, dan tidak ditutupi dengan kepura-puraan. Bedanya apa sih dengan pencitraan? Jika pencitraan itu adalah topeng yang kita tunjukkan di hadapan orang lain. Tapi integritas itu adalah karakter sejati kita. Bahkan ketika tidak ada seorang pun, seringkali meskipun itu mungkin gak ketahuan, tetapi ketika integritas itu berjalan selurus, berjalan selaras, berjalan beriringan dengan sikap kita. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa berlaku jujur berjalan dengan aman, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Cepat atau lambat yang namanya kebohongan itu akan terbuka. Tetapi orang hidup dengan integritas, langkahnya akan selalu aman. Ibaratnya, jika kita menyimpan sebuah bangkai, itu mau ditutupi dimanapun. Itu mau disimpan dimanapun. Atau mungkin ibaratnya buah durian, kita mau simpan dimanapun. Ujung-ujungnya pasti akan ketahuan. Ujungnya pasti akan tercium. Dan marilah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Kristen, sebagai umat yang takut akan Tuhan, marilah hidup dengan kejujuran. Marilah hidup dengan integritas. Janganlah hidup dengan kepura-puraan. Dan poin ketiga, ketidakjujuran menghancurkan hidup. Jika kita lihat di firman Tuhan tadi, pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Kita tidak mau kita menjadi pengkhianat, bukan? Kita tidak mau kita akan dirusakkan, kita akan dihancurkan oleh kecurangan diri kita sendiri. Orang yang tidak jujur selalu menyembunyikan sesuatu. Bisa dosa, bisa kebohongannya, bisa kecurangan kecilnya. Kecurangan kecil lama-lama itu bisa menjadi besar jika kita memeliharanya, jika kita membiarkannya. Dan akibatnya apa? Kita akan hidup dengan ketakutan. Kita akan hidup dengan kegelisahan. Kita tidak akan hidup dengan ketenangan. Kita akan dikejar-kejar dengan yang namanya ketakutan. Kita akan dikejar-kejar yang namanya rasa bersalah karena kita menyimpan kebohongan. Tapi jika kita hidup dalam kejujuran, maka Tuhan akan memampukan kita untuk berdiri dalam kejujuran kita. Mari anak-anak Tuhan, di saat ini kita bisa mengambil komitmen untuk kita hidup dalam integritas, untuk kita hidup dengan maunya Tuhan, untuk kita hidup dalam kebenarannya Tuhan, untuk kita tidak hidup dalam kepura-puraannya. Mungkin ada orang yang berkata, kalau bohong sedikit gak apa-apa pastor, kalau bohong sedikit gak ada yang tahu, atau juga bohongnya cuma gini-gini aja, gak ada yang tahu. Orang mungkin gak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan Maha tahu apa yang kita lakukan. Tuhan mau tahu dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Dan mari saudara-saudara jemaat Tuhan di saat ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Ketika karakter sudah rusak, kebohongan itu bisa menghancurkan masa depan kita. Dan lebih besar lagi, bisa relasi kita, bahkan keselamatan kita. Mari, janganlah kita hidup dalam ketidakjujuran. Dan poin keempat, di sini saya katakan bahwa kejujuran membawa damai dan keamanan. Sekali lagi, kejujuran membawa damai dan keamanan. Orang jujur bisa melangkah dengan tenang. Orang jujur bisa melangkah dengan damai. Orang jujur gak perlu ditutup-tutupi, gak perlu menutupi sesuatu, dan tidak perlu ada yang disembunyi-bunyikan. Mazmur 25 ayat 21 berkata, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menantikan engkau. Di sini saya garis bawahi, orang yang jujur dijaga oleh ketulusan hatinya, hati nuraninya damai, dan langkahnya pasti di dalam Tuhan. Di pagi hari, siang hari ini, malam hari ini, bersama-sama kita belajar. Kita simpulkan kembali, yang pertama, jujur adalah sikap berani. Yang kedua, jujur adalah hidup dengan integritas. Yang ketiga, ketidakjujuran menghancurkan kehidupan kita. Dan yang keempat, kejujuran membawa damai
keamanan. Kejujuran bukan sekedar soal pencitraan, tapi kejujuran berbicara mengenai soal hati kita di hadapan Tuhan. Dan Yesus adalah teladan kita. Yesus adalah jalan kebenaran, jalan kehidupan, jalan kebenaran, dan jalan yang tidak, dan dia adalah Allah yang tidak pernah berbohong. Dia adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Sekalipun dia telah berjanji, dia tidak akan pernah mengingkari. Apa yang telah menjadi teladan Yesus, marilah kita lakukan dan marilah kita hidupi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa agar Roh Kudus memampukan kita untuk kita selalu hidup dalam kejujuran. Saya akan tutup dengan sebuah kutipan dari C.S. Lewis yang berkata, integritas adalah melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihat. Marilah kita melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Meskipun manusia gak bisa melihat apa yang kita lakukan, meskipun manusia tidak bisa menerka-nerka hal yang kita lakukan, tapi bila apapun yang kita lakukan semuanya berdasarkan integritas, berdasarkan kebenaran. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat sebuah pujian. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidup-Mu, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Bila kami hidup di dalam rencana-Mu Tuhan, bila kami hidup dalam integritas, bila kami hidup terus di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Inilah hidup kami, inilah hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teruslah percaya kepada Tuhan dan ingatlah yang punya surga. Grace and love with you.